Allah siapa? Takbir. Allahu Akbar. Maka itu dari hati saya yang paling dalam, saudara. Saudara, saya menghendaki Aceh dari mulai hari ini dan seterusnya ke depan harus menjadi lokomotif perjuangan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa ente bilang seperti itu, leluhur kita udah mewujudkan itu semua, Jik. Jadi jangan pansos ke leluhur kami. Setuju. 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 Setuju, yang paling setuju. Kok dari luar Aceh paling setuju? Setuju. Harus menjadi lokomotif pergerakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Ente telat. Penerapan syariat Islam pada tahun 2003, bahkan sebelumnya sudah dirancang sebagai pengalihan isu referendum, sebagai pengalihan isu independen, sebagai pengalihan isu merdeka. Itu di masa Megawati kalau tidak salah. Diberilah syariat Islam supaya menghalau gebrakan rakyat, supaya tidak terpukau dengan merdeka, supaya tidak antusias untuk menuntut referendum. Begitu kurang lebihnya, Jik. Ya, jadi bukan karena ada FPI, ada syariat Islam di Aceh, nggak ada hubungan sama sekali. Kalian datang setelah tsunami, udah mau damai. Kau bikin proposal segala macam, nggak ada itu, bohong. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Perdamaian di Aceh udah 2 kali gagal sebelumnya, kemudian kali ketiga itu berhasil. Ya, berhasil. Karena kalau kau buat proposal ke, misalnya kau bilang nih, kau buat proposal kepada menteri misalnya waktu itu, seperti yang waktu kau di sidang yang nggak nyambung itu, kemudian kau bilang usulannya diberikan hak 65-25, berapa? 75-25, bukan 70-30 pembagian hasil daripada Aceh dengan pusat. Kemudian minta ini, minta itu, minta syariat Islam, itu sudah beres. Dan kalau seandainya kita berlogika, itu adalah tuntutan dari pihak GAM. Kalau itu usulanmu kepada menteri, maka usulan itu dari negara. Sementara usulan yang kau bilang itu usulan kau, Jik, itu usulan dari pihak GAM. Jadi nggak nyambung. Kalau misalnya yang ngusul itu adalah kau ngusulnya ke GAM misalnya, kita percaya nyambung masih. Tapi usulan kau itu adalah usulan dari GAM, bukan usulan dari pemerintah. Justru pemerintah pusat sampai hari ini belum bisa memenuhi semua poin-poin yang tertulis di dalam Memorandum of Understanding MOU Helsinki yang terjadi di Finlandia. Nah itu, Jik. Ya, jadi kalau kau bilang proposalnya kau buat kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh, ini, seharusnya ya bukan dari pihak GAM yang menuntut itu, dari pihak pemerintah. Ngapain pihak pemerintah? Ngapain pihak pemerintah mengusulkan itu? Sementara pihak pemerintah sampai hari ini belum bisa memenuhi itu. Ya, misalnya tentang bendera, kanun bendera, undang-undang bendera belum kelar sampai sekarang. Kita sebagai rakyat ya melihat saja. Ya. Dulu waktu masa DITI dulu, mantan kombatan dijadikan sebagai abdi negara, diberikan gaji, diberikan pangkat, diberikan tugas sebagai ABRI waktu itu. Kemarin belum lagi korupsi, ya, korupsi di dalam. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, mari kita simak lagi. Jadi konon katanya si Rizik ini yang mendamaikan konflik antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia. KIJ mengatakan,
Saya lanjut aja ke pembahasan kita malam ini, yakni Mufti Petamburan atau Sir Rizik, ya, atau Bung Rizik. Saya nggak mau panggil dia Habib, bisa apa? Sekarang untuk membuktikan itu saya meminta kepada Rizik, tolong buktikan agar bisa mendamaikan Papua. Nah, coba. Itu kemarin kau datang ke Aceh itu waktu tsunami itu kau nggak urus masalah politik, kau urus masalah korban tsunami sebagai relawan. Nah, bukan sebagai delegasi daripada pemerintah, bukan juga perwakilan daripada GAM, ya. Jadi kalau kau memang punya biji, punya keahlian dalam mendamaikan, tolong damaikan itu Papua sekarang. Kasihan TNI, Polri harus berhadapan dengan yang namanya hak asasi manusia. Sehingga mereka satu persatu berguguran. Coba kau lawan itu KKB seperti apa yang pernah kau ikrarkan waktu datang ke Aceh 6 tahun yang lalu. Jangan bacot doang. Jadi kami sudah muak dengan pembacot-pembacot ulung yang ada di negeri ini. Ya. Mari kita lanjut. Di panggung ini dia pernah mengatakan ajakan untuk ke Papua. Setuju. Maka itu Anda jangan salah paham, saudara. Kenapa saya tidak setuju kalau Aceh melepaskan diri dari Indonesia? Kalau Anda melepaskan diri dari Indonesia, saudara, akibatnya apa? Ibarat karena kau tidak ngerti sejarah Aceh, Rizik. Kenapa masyarakat Aceh nuntut merdeka pada masa itu? Aceh dulu bukan bagian daripada Indonesia. Dia berdiri sendiri, bahkan membantu di saat-saat jelang kemerdekaan Indonesia. Kemudian janji yang diberikan oleh Bung Karno, ya, kita menghormati Bung Karno sebagai proklamator. Itu tidak sesuai. Aceh dileburkan sebagai Sumatera Utara. Kemudian hak-hak istimewanya tidak diberikan. Nah itu, kemudian pembunuhan, pembantaian, penculikan di masa Orde Baru itu sangat luar biasa. Makanya orang geram. Sehingga timbullah orang-orang yang berpikir keras supaya Aceh ini pisah aja daripada Indonesia. Tidak cuma Aceh, daerah-daerah lain juga merasakan hal yang sama. Tahun yang lalu, si Rizik pernah ke Aceh, mulai manggung. Sebagian pengikutnya di sini ya artinya ngebual. Di sini bagi pengikutnya itu merupakan firman ataupun fatwa. Ya bagi saya hanya bulan-bulanan kosong dan madu diolesin. Mau percaya silakan. Kalau saya nggak percaya, apalagi di Aceh. Di Aceh itu sampai Indonesia sudah diproklamirkan kemerdekaannya, itu belum pernah terjajah. Tapi masih dalam perlawanan. Perlawanan sampai mati, jadi nggak sempat dijajah. Dijajah itu artinya kita tunduk dan takluk kepada Belanda, tunduk dan takluk kepada penjajah, ujar TIJ. Itulah awal terjadinya pemberontakan di mana-mana karena tidak adanya keadilan. Ya, melanggar apa yang tertulis di dalam Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sampai di situ aja. Nanti kalau saya bahas lebih mendalam lagi, membangkitkan luka lama. Tapi itu sejarah. Itu sejarah. Kau tidak tahu pembantaian di Aceh, Jik. Ya, tragedi Remoh Gedung, penembakan brutal Simpang KKA. Ya. Tragedi yang terjadi di Alunirih. Pemerkosaan, penyiksaan, wah, dahsyat men. Manusia nggak ada harganya di Aceh waktu itu. Lehernya dipotong, kepalanya dijinjing begini. Itu pesantren yang ada di Betung diisukan menanam ganja, diisukan menyimpan senjata api. Sampai hari ini tidak terbukti. Tapi kiainya, ulamanya, Tengku Bantakiah dibunuh, ditanam dalam satu lubang rame-rame. Itu ulama. Dia nggak terlibat dengan GAM.
tapi dibunuh, dibantai. Kau nggak tahu apa-apa, Ajik. Jadi nggak usah. Jadi dedengkot FPI ini nggak paham, apalagi yang di lapangan. Ya, jadi jangan kau samakan FPI dengan apa yang dilakukan oleh gerakan Aceh Merdeka waktu itu, ya. Nah, nanti kau bilang pula aku GAM, aku nggak terlibat dengan GAM, aku bukan anggota GAM. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.